Halo semuanya, balik lagi sama gua. Kali ini di video kali ini biasanya gue bikin video buat UTS sama UAS. Sekarang dikasih tugas satu, bikin video. Waduh, hebat. Yaitu disuruh bikin video tutorial sederhana membuat database berbasis web. Gimana sih cara bikin database berbasis web itu? Ya, kalau dari gimana ya? Kalau dari materi dosen gue itu ya kayak cuma ngasih rangka kan jadinya bukan rangkanya sih, intinya cuman kayak ngasih intinya ini gini, gini tuh cara bikin database berbasis web ini codingannya lo kayak cuman kayak gitu doang gitu. Nah gue udah bikinin program. Nah itu isi programnya itu ada codingan dari ya dari Google lah, codingan dari web lain, terus juga codingan dari dosen gue ini gue comot-comot satu-satu, terus jadilah program gue. Ya ginilah tampilan dari program gue ya, dimana lu bisa nambahin user, misalnya nama anda siapa terus accede, terus masukin email, terus masukin nomor telepon misalnya berapa gitu kan, terus di add. Nah ada kata-kata user edit successfully. Oke, view user sama lagi gimana. Nah terus gimana cara ngeditnya, ini kan bisa sama nih, ganti deh tuh yang ini, jangan jadi asal dulu, misalnya dijadiin aselule. Nah udah keganti. Nah terus gimana cara delete nya? Ya tinggal delete. Nah gitu. Terus gimana codingannya nih, gimana codingannya? Ya codingannya bisa bikin mata lu jereng lah ya, apalagi di tampilan indeks banyak banget, sama di tampilan edit juga ya lumayan lah ya. Nah ya, kalau ini dari database, tau gue ini gue ambil dari codingannya dosen gue kayaknya deh. Buat database, iya benar, ini codingan gue ambil dari dosen gue. Terus juga password table-nya juga sama, ini kayaknya gue enggak kayaknya, ini ya juga sama, gue ambil dari dosen gue juga. Config nih kayaknya connection ini enggak, ini kalau ini gue ambil juga kayaknya enggak deh. Kayaknya nah pokoknya itulah, nih kayaknya gue ngambil dari internet tapi gue nggak tahu, gue lupa apa gue ngambil dari dosen gue tapi gue edit dikit gitu ya, pokoknya gitulah ya. Terus yang di indeks ya, kalau indeks kayak gue bikin itu apa namanya, tabelnya ini kan buat bikin table. Terus di atas ada tombol add, dimana lu bakal disambungin ke add.php ini, yang dimana di add.php ini ya apa sih, ya nambahin si, kan kalau itu kan tulisannya user edit successfully ya, mana sih, nah ini nih user edit successfully, kayak nambahin user ya. Kalau misalnya kita lihat dari segi database-nya ya kayak nambahin data lah gitu kan. Terus pas apa namanya, ada tombol lagi yang dimana lu bakal dibawa ke index.php kan, itu mana sih tombolnya, misal kayak add apa gitu kan, add. Nah ini nih user edit successfully, terus ada tombol
view user. Nah ini nih di sini nih. Nah href sama dengan index.php, lu bakal dibawa ke PHP kalau lu klik tombol view users. Nah terus ada table kan, mana ya, mana sini kayaknya di samping-sampingin bisa gak sih? Aduh bentar ya, kok nggak bisa? Nah ini kan enak. Misalnya gua klik dulu nih. Nah ini kan ada table, ada ini, ada apa namanya, di atasnya ada tombol add ya. Ini sama aja codingannya kan, di sini nih di bagian bodinya ya, pertama ada tombol add di atas kan ya, terus baru ada table dengan table 80%, terus bordernya itu 1, terus di atasnya ada nama, ada name, mobile, email, update nih di sini nih. Nah, terus ini buat ngebaca di database nya, ngebaca database nya ini. Ngebaca database nya dimana kalau misalnya di bagian itu, di bagian sini dibaca itu nama. Kayaknya harus buka database nya deh dari ininya, dari PHP nya. Ya kok lama ya, sambil nunggu lah ya. baru gue tinggal. Nah ginilah isi dari database nya, ada nama, ada email, ada mobile, sama ada ID. Nah tapi kenapa kagak ada ID di bagian add, bagian add ini nih. Nah ini bagian add. Gue habis masuk. Nah di bagian add ini kenapa kagak ada? Nah ya karena kagak gue masukin, karena pas bagian ID nya gue udah pakein karena ya i. Nah gue udah pakein auto increment, jadinya gak usah gue pakai lagi, kayak auto isi gitu jadinya dianya. Nah terus apalagi ya, edit itu belum sih ya. Bahas dikit lagi ya. Nah kalau misalnya lu pencet, misalnya gue pencet edit nih, nah itu langsung ada ini kan, apa namanya, kayak isi dari database-nya itu masuk ke bagian text field ini lah ya. Nah itu di mana? Nah ini nih, dari select from user where ID, pilih dari user dimana ID-nya ID yang tadi kita pilih tadi tuh. Nah terus misalnya ditambahin email, di sede bisa, terus di update. Nah ini di mana? Itu di sini nih, update user, set nama. Gimana sih carinya, cara bahasanya, di update user, set nama, ya gitulah pokoknya ya. Gue bingung, gue bahasa program di translatein gimana. Nah terus bagian terakhir nih, bagian delete. Nah kalau misalnya di bagian delete ya gue bikin simple aja, delete, pilih delete, ya udah hilang delete. Di sini juga hilang, di mana namanya, di database nya, di PHP nya juga hilang juga. Nah, udah gitu. Emang pasti bakal hilang sih, orang kita bahas database kan ya. Nah itu gimana cara sistem kerjanya ya, gini. Ini kan dari index, terus ada tombol delete dari user data ID kan, dimana yang dipilih itu kan dari ID nya.
kayak misalnya lu misal gue tambahin lagi nih tadi satu aja. Nah nih gue pilih sikanya kan, tapi kan nggak mungkin pas gue pilih sikanya yang kehapus malah yang di nama anda ini nih. Ya makanya gue pakai ini nih, delete.php user data id, itulah pokoknya ya, susah gue jelasinnya. Nah terus pas udah ke delete, kalau udah ke delete kan jadinya ini cuman kayak nganterin delete ke delete.php, cuman nganterin doang kan, nganterin ke delete.php. Misal kita ke delete terus delete.php nya, nah ini nih fungsi dari ngapus datanya kan, delete from user where id, ya id-nya segitu, dimana yang lu pilih bakalan kehapus gitu. Pokoknya segitu aja dulu dari gua. Terima kasih yang sudah mau melihat dan menonton video penjelasan tidak jelas ini. Gua pamit, ciao. Come on! Yes! Okay, come on! Oh! Yes! Come on! Yes! Okay! Yes! Yes! Oh yes!